Pada tahun 1995, di mana saya belum ada di dunia yang fana ini. Film ini dibintangi oleh kakek sepupu saya, yaitu Mel Gibson. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Berlatar di pegunungan Skotlandia, kisah akan berfokus kepada anak yang bernama William Wallace. Kita panggil saja William. Pada tahun 1280, di mana kala itu Raja Skotlandia Alexander III meninggal. Diketahui bahwa dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk mewarisi tahtanya. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Raja Inggris yang bernama Longseng. Kita panggil saja Seng, tidak pakai gol dong. Untuk menguasai kerajaan Skotlandia menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Tetapi para bangsawan dari Skotlandia berusaha mempertahankannya. Dan Raja Inggris pun memilih untuk berunding agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kembali ke pedesaan, William mempunyai ayah bernama Wallace dan kakak bernama John. Saat itu, mereka hendak pergi ke rumah MacAndrew, dan ketika mereka sampai, mereka pun keheranan karena seperti tidak ada seorang pun di sana. Dan ketika mereka memeriksa ke dalam rumah, tiba-tiba, ya, ternyata satu keluarga itu digantung. Karena konflik yang telah terjadi di sana, Wallace pun tahu kalau yang melakukan perbuatan keji itu ialah dari kerajaan Inggris. Lalu, di malam harinya, Wallace pun mengumpulkan warga untuk melakukan penyerangan. Keesokan harinya, William yang sedang bermain bersama sahabatnya yang bernama Hamish dikejutkan dengan lewatnya tentara Inggris, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Selang waktu, ketika William bangun dari tidurnya, dia melihat warga tengah membawa gerobak. Ternyata ayah dan kakaknya gugur pada saat penyerangan tersebut. Mereka pun dimakamkan dengan layak. Dan tampak seorang gadis kecil memberikan bunga untuk menghibur William. Pada saat itu pula, datang seorang dengan mengendarai kuda yang ternyata itu adalah pamannya yang bernama Argyll. Setelah bermalam di sana, pamannya pun membawa William pergi karena William sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Beralih ke kerajaan Inggris, Raja Seng pun menikahkan putranya yang bernama Edward yang akan mewarisi tahtanya dengan putri dari kerajaan Prancis yang bernama Isabella. Setelah itu, Raja Seng pun menerapkan suatu hukum, yaitu prima nocte. Prima nocte ini adalah hukum yang memberikan hak istimewa terhadap kesatria untuk bisa melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang baru saja menikah. Beralih ke Skotlandia, terlihat para bangsawan Skotlandia tengah berbicara soal hukum itu. Dan dia bernama Bruce, kita panggil saja Udin. Udin ini bisa dibilang calon raja baru untuk Skotlandia, tetapi itu belum bisa terwujud dikarenakan Skotlandia masih di bawah pimpinan Inggris. Dan di masa sekarang, kini William yang sudah dewasa, dia pun pulang untuk melihat rumahnya dulu. Lalu dia bertemu dengan sahabatnya Hamish. Di sela-sela itu dia pun bertemu dengan gadis yang dulu telah memberikannya bunga sewaktu di pemakaman. Dia bernama Muron. Tidak berselang lama, tiba-tiba datang prajurit dari kerajaan yang bermaksud untuk menagih hukum prima nocte kepada mempelai yang baru saja menikah di sana. Sangat disayangkan, pria itu pun hanya bisa merelakan istrinya diambil paksa oleh prajurit itu. Lanjut kepada aktor utama kita. Setelah melakukan pertemuan kembali, dia merasakan jatuh cinta kepada Muron dan memutuskan untuk menikah. Tetapi karena tidak direstui oleh kedua orang tua Muron
dan tidak ingin para bangsawan tahu mereka melakukan pernikahan secara diam-diam. Setelah itu, mereka pun melakukan ritual suami istri. Pada keesokan harinya, terlihat tentara Inggris yang sedang sakni mencoba memperkosa Muron. Tetapi dengan jurus ampuh yang dimiliki kaum wanita, yaitu gigitan maut, dia pun bisa lepas dari bangsawan itu. Dan untungnya, William datang di saat yang tepat, di mana dia langsung menghajar mereka dan menyuruh agar Muron pergi ke hutan dan menunggu dia di sana. Tidak disangka, ternyata Muron tertangkap lalu dieksekusi oleh hakim dari prajurit tersebut. Hakim itu pun menunggu William untuk datang kepadanya dan menyerahkan diri. Dengan penuh percaya diri, dia melihat William datang. Akan tetapi, ya, dia pun menghajar prajurit itu dengan penuh emosional. Gila, baru aja nikah udah dihabisi istrinya. Ya jangan salahkan Ucok kalau semua prajurit Inggris yang ada di sana dibantai. Dengan bantuan warga, dia pun berhasil mengeksekusi hakim itu seperti dia mengeksekusi istrinya, Mamam Takning. Di malam harinya, tampak segerombolan orang mendatangi William. Ternyata orang-orang itu dari klan sebelah yang ingin ikut berjuang bersama William. Keesokan harinya, William pun menyiapkan pasukan untuk menyerang benteng yang dikuasai Inggris. Dan dengan memakai pakaian prajurit yang telah dikalahkannya, dia pun dengan mudah memasuki benteng tersebut dan membiarkan tentara Inggris yang hidup untuk memberi peringatan kepada Raja Seng. Lol dong. Back to England and tell them Scotland is free. Setelah mendengar berita tersebut, Raja Seng pun memerintahkan anaknya, si Waduk Edward, untuk menghentikan tindakan William dengan menggunakan cara apapun. Udin pun membicarakan persoalan pemberontakan dari William ini kepada ayahnya, dan sang ayah menasihatinya untuk tidak mengikuti jejak William dan mendukung Inggris agar hal tersebut bisa mempercepat dia untuk menjadi Raja Skotlandia. Terlihat Isabella sedang membicarakan tentang William dengan asistennya, dan sepertinya dia tertarik kepada William. Oh iya, usut punya usut, ternyata si Waduk Edward ini memiliki kelainan yang menyukai sesama jenis, yang biasa disebut pelangi. Jadi, bisa dipastikan kalau Putri Isabella belum tersentuh sedikit pun olehnya. Sementara itu, ternyata Inggris mengirimkan pasukan ke Skotlandia dengan jumlah begitu banyak, sehingga para orang-orang dan bangsawan Skotlandia kena mental sebelum berperang dan memilih untuk pulang. Akan tetapi, dari belakang terlihat William datang dengan prajuritnya. Dengan kewibawaannya dan jiwa kepemimpinannya, dialognya pun membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan dari penduduk Skotlandia dan memutuskan untuk berperang. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet. And I see a whole of freedom! Lalu, ia menyampaikan strategi kepada para bangsawan itu dan mereka pun berperang. Setelah kemenangan mereka, William pun diberi gelar kebangsawanan karena keberaniannya. Tidak sampai di situ, dia ingin menyerang ke kerajaan Inggris. Keesokan harinya, William dan pasukannya mulai menyerang kota York yang dikuasai oleh sepupu Raja Seng itu sendiri. Dia pun berhasil menguasainya sampai-sampai mengirim kepala keponakan Raja Seng itu sendiri ke kerajaan Inggris.
Sir, we can get you out. Lost in the greatest city in northern England. Raja Seng pun mulai ketar-ketir oleh sosok William ini dan memutuskan untuk menyuapnya dengan mengirim Putri Isabella ke sana. Akan tetapi William menolak hal tersebut karena baginya uang dan tahta tidaklah penting, karena yang terpenting baginya adalah kebebasan dan kesejahteraan bagi rakyat Skotlandia itu sendiri. Dan memberitahu kepada Isabella bahwa Raja Seng itu adalah raja yang kejam, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Dengan aura kejantanannya yang dimiliki oleh William, terlihat Putri Isabel mulai merasakan suka terhadap William. Setelah Putri balik ke kerajaan dan memberitahu penolakan William kepada Raja Seng, ternyata sebelum pertemuan Putri dan William, Raja Seng telah mengirimkan prajurit untuk mengepung William dan pasukannya. Mengetahui hal tersebut, Putri yang sudah jatuh hati kepada William pun mengirimkan informasi ini melalui asistennya untuk diberikan kepada William. Dari situ pula, William meminta bantuan kepada Udin untuk membantunya melawan Inggris, dan ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, tentara dari kedua belah pihak pun sudah siap untuk berperang, dan peperangan pun tak terhindarkan lagi. Di tengah-tengah peperangan berkecambukan, ketika William menyuruh para bangsawan dari Skotlandia untuk menurunkan pasukannya, tetapi sangat disayangkan mereka malah memilih pergi dari pertempuran itu. Dari situ banyak prajurit yang tewas dan raja pun meninggalkan pertempuran karena dia yakin menang. William yang melihat hal tersebut melakukan pengejaran sendiri karena dia tidak ingin melepaskan Raja Seng begitu saja. Saat melakukan pengejaran itulah dia dihadang oleh prajurit berkuda dan mereka pun berduel. Ketika helm prajurit itu terlepas, William pun syok seolah dia tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata Udin, orang yang telah dipercayainya untuk membantunya, ternyata telah berkhianat karena telah terpengaruh oleh ayahnya yang meminta dia untuk mendukung Inggris. Tetapi Udin tidak sampai hati melihat William akan ditangkap. Dia pun memerintahkan orang kepercayaan William yang sedari tadi mengikutinya untuk diselamatkan. Ternyata para bangsawan yang tadi pergi dari pertempuran itu telah disuap oleh Raja Seng untuk bersekutu dengannya. Mengetahui hal tersebut, William pun mendatangi orang-orang yang telah berkhianat kepadanya dan membunuhnya. Beralih ke kerajaan, ternyata Raja Seng mengirim Putri Isabel untuk meminta perdamaian kembali. Mengetahui hal tersebut, William tahu kalau itu jebakan dan menghabisi prajurit yang bersama Putri, lalu menemui Putri Isabella. Dan ternyata mereka saling suka lalu melakukan kalian tahu, yaitu adalah pengenceritan. Kembali ke Udin dan kawan-kawan yang mulai ketar-ketir akan kedatangan William. Untuk itu Udin memutuskan untuk mengundang William karena dia ingin diberi kesempatan kedua kalinya untuk membantu William dengan bersungguh-sungguh. Hal tersebut memicu penolakan dari Hamis karena sudah tidak percaya dengan Udin, tetapi William meyakinkannya dan berpamitan kepada Hamis untuk pergi ke Udin. Setelah William sampai, ternyata itu jebakan dari ayahnya Udin yang ingin menangkap William untuk diserahkan kepada Raja Seng. Udin pun marah kepada ayahnya yang melakukan hal dengan seenak jidatnya karena sesungguhnya Udin telah benar-benar ingin mendukung William. Mengetahui hal tersebut, Putri Isabella meminta kepada Raja Seng untuk mengampuni William, tetapi tidak digubrisnya. Dan dia pun marah, lalu dia berkata kepada Raja Seng yang sudah kolot dan tidak berdaya itu,
Lihatlah, kita semua akan mati. Tetapi sebelum kau mati, ketahuilah, darah keturunanmu akan mati bersamamu. Anak yang bukan keturunanmu sedang tumbuh di rahimku. Putramu takkan lama bertahta, akan aku pastikan itu. William pun